Halo, ini Mitt Romney ya, calon presiden dari Partai Republik. Kita sebentar lagi semakin dekat dengan presiden Amerika yang satu-satunya beragama Mormon ya. Lu bayangin aja, kalau di Indonesia, andaikan di Indonesia ya, eh, calon presidennya itu dari golongan Ahmadiyah, lu bayangin ya. Padahal Ahmadiyah dianggap sesat dari majority Muslim. Begitu pula Mormon dianggap sesat bagi majority Kristen di Indonesia maupun di Amerika. Tapi apakah Mormon itu? Nah, maka hari ini gue sedikit kasih kalian gambaran ya, karena kalian akan lebih banyak mendengar tentang Mormon. Tapi itu apa ya? Itu sesat. Tapi sesatnya kenapa gitu loh? Apa sih Mormon itu? Memangnya Mormon itu Mamon apa gitu ya? Memang di Alkitab tuh ya ada namanya Mamon. Jangan bertuhankan pada Mamon dan pada Tuhan ya. Mamon itu dewa uang. Tapi Mamon itu tidak sama dengan Mormon ya. Mormon itu beda. Oke. Mula-mula kita mau tahu dulu dari mana kata Mormon itu ya. Mormon itu sebenarnya nama orang ya. Jadi nama seorang nabi yang katanya yang mengumpulkan lempengan-lempengan menuliskan dan mengumpulkan lempengan-lempengan itu dalam bentuk lempengan emas yang ditanam di dalam tanah di New York dan ditemukan oleh seorang bernama Joseph Smith pada tahun 1820 ya. Jadi Joseph Smith itu yang mentranslatekan lempengan emas itu dengan kata something translation, bagaimana aku tidak tahu, tapi yang jelas dari itu jadilah buku Mormon. Nah, orang Mormon itu percaya menggunakan dua, jadi satu Alkitab, satu buku Mormon. Kalau orang Kristen hanya satu Alkitab aja, ya. Nah, apa sih kira-kira Mormon itu kepercayaan kayak apa gitu loh, ya. Jadi begini, kita tahu kan kalau Alkitab itu biasanya itu kan itu semua nabi-nabi Tuhan berbicara pada orang Yahudi di Israel, ya. Dan nabi-nabi itu akhirnya mereveal akan kedatangan perjanjian lama itu mereveal tentang kedatangan akan Kristus gitu ya. Nah, buku Mormon itu adalah katanya Tuhan berbicara pada nabi-nabi orang Yahudi yang bermukim di Amerika ya. Dan akhirnya itu juga mereveal tentang Tuhan Yesus juga gitu ya. Jadi dua-duanya mereveal tentang Yesus Kristus. Cuma ada tambahannya Mormon gitu ya. Nah, gimana tuh ceritanya Tuhan bisa bicara dengan nabi-nabi yang orang Israel yang ada di Amerika, ya? Jadi mereka percaya begini, kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi, yaitu kurang lebih pada saat Israel dihancurkan oleh Babilonia, yaitu Irak sekarang, ada orang Israel yang datang ke Amerika, orang Yahudi datang ke Amerika dan bermukim di sini. Dan rupanya Tuhan juga bicara pada mereka, ya. Dan disampaikan secara oral turun-temurun. Akhirnya oleh Mormon itu dibuatkan tulisan dan dalam bentuk lempengan emas dan ditanam di bawah sebuah pohon di daerah New York. Dan kemudian waktu itu dia punya anak namanya Moroni ya. Nah, Moroni itu konon arwahnya datang sebagai malaikat yang menuntun Joseph Smith, bilang ini loh tempatnya, lokasinya, lu gali di sini, hanya digali dan dia bisa translate buku Mormon ya. Kalau kamu perhatikan gereja-gereja Mormon itu biasanya di atas puncak gerejanya itu ada gambar, ada orang seperti tiup trompet. Nah, orang itu namanya Moroni, jadi malaikat Moroni, disebut malaikat Moroni ya. Mormon ini dikenal juga sebagai aliran yang sangat agak dikenal sebagai begini, mereka memperbolehkan untuk kawin lebih dari satu istri ya. Jadi basically dia percaya bahwa dia bilang loh, nabi-nabi perjanjian lama aja bisa punya istri dan is okay ya, kayak ya Salomo aja istrinya 1000 ya. Abraham istrinya 3, ada Hagar, ada Sarah, Hagar, Ketura gitu ya. Terus Yakub ada istrinya 4, ada Lea, Rahel, Bilha, Silpa ya. Dan beberapa lagi nabi-nabi di perjanjian lama kok bisa punya istri banyak. Is okay kita punya istri banyak juga ya. Tapi saya dengar belakang ini dari secara official
Gereja Mormon tidak memperbolehkan lagi mempunyai istri lebih dari satu, ya. Tapi ada bagian-bagian dari Gereja Mormon yang keluar, yang tetap yang di desa-desa gitu ya, tetap punya istri banyak ya, sampai 20 gua dengar gitu ya. Terus saya di sini tidak akan menghakimi apakah ini salah, apakah ini tidak. Saya cuma menceritakan ya, supaya kalian tahu latar belakang kenapa ada Mormon, kenapa ada dua bukunya, buku Mormonnya itu apa. Dan ada juga yang menarik, cerita menarik bahwa Kristus dipercaya oleh Mormon bahwa Kristus setelah mati kan 3 hari itu, 3 mati terus bangkit ya. 3 hari itu datang ke Amerika dan menginjili orang Indian ya. Karena ada legenda katanya orang Indian ada kedatangan tiba-tiba orang berkulit putih menyembuhkan orang sakit, terus mengabarkan Injil pada mereka gitu ya. Jadi percaya begitu. Jadi orang Mormon percaya bukan Columbus nih yang menemukan Amerika, tapi orang Yahudi itu ya, keluarga Nevi gitu namanya. Apalagi yang penting ya, saya kira yang penting juga bahwa orang Mormon juga mereka itu mereka tidak minum kopi. Jadi lu jangan kasih kopi, kasih teh pada mereka. Biasanya mereka sangat dedicated untuk penginjilan ya. Kamu akan sering ketemu 2 orang anak muda biasanya dalam prime time mereka sekitar umur 20 sampai 22 tahun. Jadi setelah lulus SMA, mereka biasanya 2 tahun komit untuk penginjilan. Luar biasa ya, hampir semuanya gitu ya, terutama laki-laki ya. Dan biasa mereka berpasang-pasangan menginjil gitu ya selama 2 tahun, kemudian masuk college, masuk kuliah ya. Mormon ini juga mempunyai pengaruh sangat penting di Amerika ini. Pusatnya itu di Utah ya. Di Utah mereka punya pusatnya. Gereja Mormon kebanyakan kaya karena jemaatnya itu memberi perpuluhan, dan kelihatannya tuh tidak ada pendetanya tidak digaji gitu ya. Apalagi yang penting, Gereja Mormon juga percaya bahwa kita itu sebenarnya adalah makhluk-makhluk makhluk-makhluk terang dari surga yang menjadi manusia begitu ya. Terus mereka juga ada sedikit agak beda dengan mainstream church, yaitu mengenai baptisan ya. Mereka bisa membaptiskan orang mati ya. Jadi kalau kita biasa orang Kristen dibaptiskan di selam gitu ya, terutama dari gereja karismatik. Mereka juga ada, tapi mereka bisa bawa misalnya, nenek gua yang udah mati tuh, terus engkong gua, konco gua gitu ya, namanya siapa, terus itu dia mewakili dibaptis ya. Dia bisa membaptiskan nenek moyangnya gitu ya, yang tidak dikenal oleh mainstream gereja sekarang gitu. Ya, kurang lebih itu yang sedikit yang saya bisa ceritakan mengenai Mormon. Moga-moga bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih.